Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memberikan hmm, materi tentang multi-level feedback QU yang beranggotakan 3 orang, yaitu dari saya sendiri, Prima Rizky, dengan NIM 026, dan Aryan Rizky Pratama dengan NIM 020, dan Wanda Safitri dengan NIM 021. Untuk materi pertama, yaitu akan disampaikan oleh Wanda. Baik, terima kasih untuk Prima. Dan untuk materi yang akan kami bahas yang pertama yaitu mengenai multi-level feedback queue atau MFQ adalah algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan beberapa antrian dengan prioritas yang berbeda untuk mengelola eksekusi proses 1, 2, 3, 4. Dan untuk beberapa karakteristiknya itu ada 4. Yang pertama mengenai antrian banyak atau biasa disebut dengan antrian banyak tingkat. Seperti penjadwalan MLQ, penjadwalan MFQ membagi proses menjadi beberapa antrian berdasarkan tingkat prioritas antrian. Namun berbeda dengan penjadwalan MLQ, proses dapat berpindah antar antrian berdasarkan perilaku atau kebutuhan mereka. Atau singkatnya itu bisa disesuaikan dengan prioritas. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pemotongan waktu. Pemotongan waktu ini sendiri yaitu setiap antrian diberikan kuantum waktu atau irisan waktu yang menentukan berapa banyak waktu CPU yang diizinkan suatu proses dalam antrian tersebut. Gunanya sebelum proses tersebut dipindahkan ke antrian prioritas yang lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu mengenai mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik itu sendiri yaitu penjadwalan MFQ menggunakan mekanisme umpan balik untuk menyesuaikan prioritas suatu proses berdasarkan perilaku sepanjang waktu. Yang terakhir yaitu preemption. Preemption ini adalah diizinkan dalam penjadwalan MFQ yang berarti proses dengan prioritas lebih tinggi dapat memotong proses dengan prioritas lebih rendah. Singkatnya itu, jika prioritas ini lebih tinggi, bisa dilakukan terlebih dahulu, yaitu prioritas lebih tinggi dibandingkan prioritas yang lebih rendah, untuk memastikan proses tersebut menempatkan waktu CPU yang dibutuhkan. Bisa dilanjutkan, Prima, untuk slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai penjadwalan dalam MFQ dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penjadwalan preemptif. Dan yang kedua yaitu penjadwalan berprioritas. Untuk yang pertama mengenai penjadwalan preemptif. Jenis penjadwalan ini di mana proses yang sedang berjalan dapat diambil alih oleh proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. CPU dapat dialokasikan ulang ke proses lain bahkan jika proses yang sedang berjalan belum selesai. Dengan ini, memungkinkan proses dengan prioritas yang lebih tinggi untuk mendapatkan waktu CPU yang lebih banyak dan meningkatkan responsivitas sistem. Dan selanjutnya yaitu mengenai penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan berprioritas dinamis ini yaitu penjadwalan yang berprioritas tinggi. Jenis penjadwalan ini di mana masing-masing proses diberikan prioritas dan proses dengan prioritas yang tertinggi mendapatkan waktu CPU yang lebih banyak. Prioritas dapat diberikan secara statis atau dinamis tergantung pada kebutuhan sistem. Terima kasih. 2 subbab itu yang dapat saya sampaikan. Terima Bisa kasih, dilanjutkan, Wanda. Prima? Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari MFQ itu sendiri. Yang pertama, kelebihan, yaitu ada 2. Yang pertama, kelebihan utama MFQ atau MLFQ adalah ia dapat menangani proses yang terikat CPU dan proses yang terikat I/O secara efektif dengan memprioritaskan proses dengan burst CPU yang singkat dan burst I/O yang tinggi. Dan yang kedua, dapat secara dinamis menyesuaikan prioritas berdasarkan perilaku proses, mempromosikan atau menurunkan proses antar antrian, dan yang kedua yaitu kelemahannya,
atau bisa disebut dengan kekurangan dari MLFQ atau MFQ, yaitu kelemahan utamanya adalah implementasi dan konfigurasinya rumit karena memerlukan pengaturan beberapa antrean dengan prioritas dan algoritma penjadwalan yang berbeda. Dan yang kedua, dari kekurangan yaitu MLFQ juga dapat mengalami masalah pemrosesan dengan prioritas rendah, tidak dapat kesempatan untuk dieksekusi jika proses tersebut terus diturunkan ke antrian dengan prioritas lebih rendah. Bisa next. Baik, ini adalah tujuan dari penggunaan MFQ dalam sistem operasi adalah meningkatkan responsivitas sistem terhadap berbagai jenis pekerjaan atau tugas. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari implementasi multi-level feedback QU. Yang pertama adalah meningkatkan responsivitas. Sistem ini dirancang untuk memberikan responsivitas yang baik terhadap pekerjaan interaktif. Dan yang kedua adalah penanganan pekerjaan dengan prioritas rendah, yaitu yang dimana membutuhkan waktu komputasi yang lama dan yang dapat diberikan kesempatan untuk dieksekusi pada level antrian yang lebih rendah. Untuk yang ketiga yaitu optimasi waktu komputasi. Pekerjaan yang membutuhkan waktu komputasi yang panjang dapat dieksekusi pada level antrian yang lebih rendah. Yang ketiga adalah adaptabilitas terhadap kebutuhan berubah. Dengan adanya beberapa level antrian, sistem dapat beradaptasi dengan perubahan dinamis dalam kebutuhan bekerja. Dan selanjutnya itu mengatasi pekerjaan bursty. Sistem ini dapat menangani pekerjaan dengan karakteristik bursty atau fluktuatif, di mana suatu pekerjaan mungkin membutuhkan banyak CPU untuk jangka waktu tertentu, tapi kemudian memasukkan periode ini di mana ia hanya membutuhkan sedikit waktu CPU. Dan selanjutnya itu mengoptimalisasi penggunaan sumber daya dengan menempatkan pekerjaan pada level antrian yang sesuai dengan karakteristiknya. Sistem dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti CPU sehingga meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi starvation dengan memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada pekerjaan interaktif atau pekerjaan dengan prioritas rendah yang belum dieksekusi untuk waktu yang lama. Sistem ini dapat mengurangi resiko terjadi starvation atau bisa disebut dengan kelaparan, di mana suatu pekerjaan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Dengan tujuan-tujuan ini, MFQ atau MLFQ dirancang untuk menyediakan keseimbangan yang baik antara responsivitas, efisiensi, dan adaptabilitas terhadap berbagai jenis pekerjaan dalam sistem operasi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya itu Aryan. Baik, nama saya Renis Pratama. Saya akan melanjutkan presentasi ini dengan membawa materi syarat-syarat penggunaan multi-level feedback QE. Sistem antrian feedback QE adalah sebuah metode pengolahan proses dalam sistem operasi yang menggunakan beberapa level antrian dengan prioritas yang berbeda. Nah, karena itu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan multi-level feedback QE adalah satu, banyak level antrian QE. Ada beberapa level antrian dengan prioritas yang berbeda. Proses akan memasuki antrian dengan prioritas yang sesuai dengan sifat pekerjaan tersebut. Dua, algoritma penjadwalan untuk setiap antrian. Setiap level antrian dapat menggunakan algoritma penjadwalan yang berbeda, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik pekerjaan di level tersebut. Tiga, penurunan prioritas demotion jika suatu pekerjaan tidak selesai dalam satu level antrian tertentu. Nomor 4 adalah kenaikan prioritas atau promotion. Jika suatu pekerjaan selesai dalam waktu yang relatif cepat, prioritasnya dapat ditingkatkan dan pekerjaan tersebut dapat dipindahkan ke antrian dengan prioritas yang lebih tinggi. 5. Quantum time. Quantum. Yang seperti disebutkan tadi, quantum adalah setiap level antrian dapat memiliki quantum time yang berbeda, yaitu batas waktu yang diberikan kepada suatu pekerjaan untuk mengeksekusi pada level tersebut.
Yang nomor 6, dukungan untuk proses interaktif dan CPU bound. Sistem harus dapat mengatasi baik pekerjaan yang memerlukan interaksi pengguna maupun pekerjaan yang memerlukan banyak waktu CPU. Nomor 7, penanganan prioritas tinggi dan rendah. Pekerjaan dengan prioritas tinggi harus dijadwalkan dengan lebih tinggi daripada pekerjaan dengan prioritas rendah. Yang kedelapan, dukungan untuk keadaan darurat. Sistem harus mampu menangani keadaan darurat atau pekerjaan yang memerlukan penanganan segera. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan dari multi-level feedback QE atau MLFQ. Kesimpulannya adalah bahwa algoritma ini merupakan metode penjadwalan yang efisien dan efektif dalam sistem operasi. MLFQ atau MFQ ini mampu menangani berbagai jenis proses dengan karakteristik yang berbeda-beda. Algoritma ini memprioritaskan proses dengan waktu pengerjaan yang lebih pendek dan memastikan bahwa semua proses mendapatkan akses ke CPU dalam waktu yang wajar. Dengan demikian, MLFQ atau MFQ ini membantu meningkatkan kinerja sistem operasi secara keseluruhan. Baik, itu beberapa materi yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan komen di komentar. Dan jika itu bisa kita jawab, dan tidak, kita jadikan PR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.